Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Alma Rohmatul Fitri dari kelas PGM ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Jadi yang pertama ini ada perkembangan kurikulum. Jadi perkembangan kurikulum yang aku cari itu ada 10. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Jadi kurikulum ini pertama itu sejak Indonesia merdeka. Perubahan ala pendidikan itu lebih bersifat ke politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu ditetapkan asas kependidikan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Jadi adanya kurikulum ini tuh merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Dari mata pelajaran itu merinci sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini tuh sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Seperti setiap pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas guru mengajar hanya satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Jadi pemerintah itu menyempurnakan kembali kurikulum 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini tuh bercirikan bahwa pemerintah itu mempunyai keinginan agar rakyat itu mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawarda yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat ada kurikulum 1968. Cirinya, muatan materinya pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima ada kurikulum 1975. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TKS di Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini tuh mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSE. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal.
Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang kedelapan ada Kurikulum 2004 atau KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan ada Kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini tuh hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran itu dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Kurikulum 2013. Kurikulum ini pengganti dari KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan yang terakhir ada aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat dari materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya ada landasan-landasan kurikulum. Jadi landasan-landasan kurikulum itu ada 3. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan ini pengembangan kurikulumnya itu mencakup tentang landasan filsafat, mengidentifikasi dan mengimplementasikannya. Dengan filsafat metodologi praktik pendidikan itu jadi lebih terarah. Timbal baliknya praktik pendidikan itu sendiri menjadi bahan pertimbangan filosofis pendidikan, sehingga landasan filosofis ini tuh menjadi landasan yang penting dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua ada landasan sosiologis. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari 2 sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yang ketiga ada psikologis pengembangan kurikulum. Landasan ini mengembangkan kurikulum mencakup tentang perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah dan mengidentifikasinya. Dalam mengembangkan kurikulum, paling tidak ada 2 subjek atau cabang psikologis, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Ada 9 aspek psikologis yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran dan kurikulum. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum masa depan. Dalam konteks pengembangan masa depan ini ya, bisa saja kita itu bisa menyikapi dengan cara yang mungkin berbeda-beda kan. Ada yang melihatnya sebagai sebuah peluang, ada juga yang memandangnya sebagai sebuah tantangan atau hambatan, tergantung dari sudut pandang orang masing-masing itu. Jadi, yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan teknologi dalam pengembangan kurikulum itu kayak punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang mendasar dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Teknologi pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan serta perkembangan ilmu dan teknologi salah satunya adalah melakukan perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada surat edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Yang pertama, ada penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip yang efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Yang kedua ada, dari 13 komponen RPP tersebut yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, dan sisanya itu hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga ada, guru secara bebas bisa memilih, membuat, dan menggunakan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar siswa. Jadi, adapun RPP yang telah dibuat dapat digunakan dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana maksud dari yang nomor 1, 2, dan 3 tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang atau salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.